Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diori Tira, saya dari kelas mengantar Sistem Informasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar Sistem Informasi Bisnis. Dan berhubung nomor induk mahasiswa saya diakhiri dengan angka ganjil, maka untuk soal yang saya jawab di sini adalah soal dari angka ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan soal nomor 11. Nah, untuk nomor yang pertama mengenai bagaimana cara memotivasi diri untuk segera lulus dari studi lanjut di bidang IT dari FTKI UNAS pada masa pandemik sekarang ini. Nah, motivasi terbesar saya ingin segera lulus tadi adalah ingin memaksimalkan online shop yang sedang saya jalankan, dan ada juga beberapa bisnis kecil-kecilan yang ingin saya jalankan. Karena di saat yang bersamaan saat saya melakukan penjualan, pengemasan, pengiriman barang, di sisi lain saya juga masih punya tanggung jawab seperti kuliah, seperti harus mengerjakan kuliah online forum, mengerjakan tugas-tugas dan ujian. Namun kuliah adalah kewajiban yang tetap saya ingin laksanakan sampai lulus kuliah nanti, karena dengan berkuliah akan menjadikan wawasan dan lingkungan saya menjadi lebih luas. Selanjutnya untuk yang nomor 3 mengenai penjelasan model antara kepemimpinan transaksional dengan transformasional. Untuk kepemimpinan transaksional adalah model kepemimpinan di mana seorang pemimpin lebih cenderung memberikan arahan pada bawahannya dan memberi insentif serta hukuman pada kinerja mereka serta menitik beratkan terhadap sikap perilaku untuk membimbing pengikutnya. Dan kepemimpinan transformasional adalah merupakan proses dan seni kepemimpinan di mana pimpinan bawahannya berupaya mencapai tujuan organisasi dengan kemampuan moralitas dan motivasi tinggi. Model kepemimpinan ini merubah dan mentransformasi nilai-nilai ke dalam kerja tim. Selanjutnya nomor 5, apakah Anda tertarik untuk melakukan penciptaan lapangan pekerjaan setidaknya untuk diri sendiri terlebih dahulu? Jika tertarik, seperti apa peluang pekerjaan yang Anda lakukan? Ya, saya sangat tertarik melakukan penciptaan lapangan kerja untuk diri sendiri, dan peluang lapangan kerja yang saya lakukan untuk diri sendiri yaitu berusaha menciptakan sesuatu dengan tangan sendiri atau handmade dan menjual barang-barang hasil karya tangan saya sendiri. Selanjutnya yang nomor 7 mengenai agar bisa unggul dalam bisnis online shopping. Nah, di sini menurut saya agar bisa unggul dalam bisnis online shopping yaitu yang pertama, bisa menjual barang menggunakan foto yang sesuai dengan aslinya. Foto dengan kualitas tinggi bisa membuat daya tarik pembeli untuk melihat produk yang kita jual. Dan yang kedua, bisa menggunakan deskripsi yang jelas sehingga memudahkan customer untuk melakukan pemesanan. Dan yang ketiga, ramah dengan customer dan cepat tanggap dalam menghadapi pertanyaan customer. Bisa juga memacu customer untuk bertransaksi dengan nyaman. Dan yang terakhir, melakukan pengiriman dengan cepat, tidak ditunda-tunda dalam pengiriman juga menjadi salah satu keunggulan online shop kepada customer yang menginginkan pesanannya cepat sampai. Selanjutnya nomor 9, sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan bauran pemasaran. Nah, konsep bauran pemasaran hingga kini mengalami perkembangan menjadi 7P. Dan dari ketujuh itu diantara lainnya yaitu yang pertama ada produk. Produk yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik itu barang maupun jasa yang memiliki nilai guna serta yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Kunci keberhasilan pemasaran produk adalah barang dan jasa tersebut haruslah menjawab kebutuhan konsumen. Yang kedua, price atau harga. Nah, price atau harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dijual. Harga sudah menjadi aspek yang tidak kalah penting, maka penentuannya perlu pertimbangan yang matang. Yang nomor ketiga ada place atau tempat. Tempat ini maksudnya adalah lokasi untuk melakukan proses jual beli produk baik barang maupun jasa. Konsep ini sangat penting terutama bagi usaha konvensional. Perusahaan dengan bisnis konvensional harus paham betul di mana lokasi yang strategis. Yang keempat ada promotion atau promosi. Tujuan utama dari promosi adalah supaya konsumen lebih mengenal serta merasa tertarik untuk mencoba membeli produk. Baik itu produk berupa barang maupun jasa, dalam kegiatan promosi perusahaan harus mampu mengubah persepsi konsumen menjadi positif terhadap produk yang dijual. Dan yang kelima ada proses. Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Sehingga aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Yang keenam ada people atau orang. Yang dimaksud people di sini tentu bukan hanya konsumen saja, namun seluruh SDM yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Hal-hal tersebut dikarenakan setiap orang tentunya punya kecenderungan yang berbeda dalam mengelola bisnis.
Yang ketujuh ada physical advance atau bukti fisik, yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Untuk bisnis skala besar, sudah pasti semakin banyak membutuhkan perangkat. Selain itu juga akan semakin kompleks pula fungsi serta penggunaannya. Oke, selanjutnya untuk yang nomor terakhir mengenai faktor internal dan faktor eksternal dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal contohnya sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan dengan baik, sementara faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi lingkungan di luar perusahaan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.